dan saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kembali dalam program Morning Call bersama saya Pendeta Arin Fiorina Sausle sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda, tepatnya di Pos Pelkes Kanaan Barong Tongkol. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh bangun, boleh menikmati berkat Tuhan. Dan ketika kami akan memulai berbagai aktivitas kami mau memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mendiami hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami, kemudian memampukan kami juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada pada hari ini, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga yang saya akan bacakan bagi kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mau membaca, merenungkan, terlebih lagi mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih ada dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat menjalani kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 4 November 2021, kita merenungkan tentang mendengar dan menerima.
digambarkan dalam kehidupan jemaat di Sardis yang telah mati, bahasa di dalam kitab Wahyu ini. Mati dalam konteks yang dituliskan dalam kitab Wahyu ini bukan mati secara fisik, tetapi lebih kepada hati mereka, hati nurani mereka, bahkan dalam kerohanian mereka dikatakan mati. Kenapa mereka dikatakan mati? Karena hati mereka cepat merasa puas akan apa yang mereka dapatkan. Mereka terlihat bagus dari luar, tapi sebenarnya di dalam mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak berkualitas. Kehidupan jemaat di Sardis ini selayaknya kita membeli buah, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di rumah pernah membeli buah di pasar buah atau di toko buah. Biasanya ketika kita mau membeli buah, kita akan pilih-pilih buah yang baik, yang manis, yang bagus. Namun ada dari beberapa toko buah yang tidak mengizinkan kita mencobanya, sehingga kita tidak tahu di dalamnya seperti apa rasanya, gitu ya. Tentu dengan kemampuan kita akan pilih yang mulus, yang bagus, yang cantik rupanya, karena kita beranggapan di luarnya bagus pasti di dalamnya bagus juga. Namun ternyata sampai di rumah kita mencicipi buah yang kita makan tidak sesuai dengan kulit yang membungkusnya. Ternyata di dalamnya bisa saja dia tidak manis, dia terasa asam, atau bahkan ada ulat yang menggerogoti dalamnya. Padahal dari luar mulus-mulus saja. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, inilah gambaran bagaimana kehidupan jemaat di Sardis. Dari luar terlihat cantik, dari luar terlihat baik, tapi di dalamnya kosong, tidak ada kualitasnya. Kematian jemaat di Sardis bukan dipandang dari kacamata manusia, tapi lebih daripada itu, kematian kehidupan dari jemaat di Sardis dipandang dari kacamata Allah, gitu ya. Apa yang mereka kerjakan tidak sempurna, atau bisa dikatakan apa yang mereka kerjakan tidak beres di hadapan Allah. Sekalipun Allah memandang jemaat di Sardis ini mati dan pekerjaan mereka tidak sempurna, namun Allah yang penuh kasih itu selalu melihat sisi lain dari kehidupan mereka. Apa yang dilihat oleh Allah dari kehidupan jemaat di Sardis? Di sisi lain, Allah melihat ada hal-hal yang mampu atau yang masih bisa diselamatkan. Dengan cara apa? Mereka dihimbau untuk mengingat, mendengar, dan mau menerima apa yang menjadi kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Mengapa Allah menghendaki mereka demikian? Yang pertama, kualitas iman jemaat di Sardis itu bisa dikatakan kendor. Dan untuk menguatkannya kembali, mereka harus mau diingatkan dengan kuasa Roh Allah yang tanpa batas. Kalau di ayatnya yang pertama dikatakan ada 7 roh Allah. Mau mengungkapkan bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa dan tidak ada batasnya. Kemudian yang kedua, mereka harus mau mendengar dan mereka harus mau menerima anugerah Allah atas hidup mereka. Karena jika tidak, Allah akan menghukum kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudaraku yang terkasih, membaca, mendengarkan, kemudian membayangkan kehidupan jemaat di Sardis membuat kita harus bertanya di dalam diri kita. Pertanyaan yang pertama, seperti apa kualitas kehidupan iman saya? Apakah hanya baik di depan tapi sebenarnya kosong di dalam? Atau sebenarnya terlihat baik di depan dan terisi juga di dalam? Pertanyaan yang kedua untuk kita refleksikan, sejauh mana saya, Bapak Ibu dan jemaat di rumah mengingat, mendengar dan menerima perintah Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari? Sejauh mana? Pertanyaan yang ketiga,
seperti apa esensi ibadah yang sudah kita lakukan. Apakah ada Kristus di dalamnya? Atau hanya full diri dan citra diri kita saja? Ataukah hanya dipenuhi oleh keduniawian yang kita kejar? Bapak Ibu jemaat, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, Allah memberikan kesempatan bagi jemaat di Sardis untuk memperbaiki diri dengan cara mengingat, mendengar, dan mau menerima Allah, agar ibadah mereka punya kualitas, agar ibadah mereka esensinya Kristus di dalamnya, dan ibadah mereka baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan dan kesempatan yang diterima oleh jemaat di Sardis menjadi pembelajaran bagi kita. Apa pembelajarannya? Pertama, jika saat ini kehidupan iman kita terasa kosong, teruslah mendengar dan mau menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus mau mendengar suaranya, kita harus mau menerima kuasanya, dan kita juga harus mau menerima kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Karena jika tidak, karena jika kita hanya memperindah tampilan di luar kita, tetapi di dalam diri kita kosong, kita selayaknya kerang yang cantik cangkangnya saja, namun tidak ada isinya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali kegiatan kita di hari ini bersama-sama kita mau mendengar dan menerima keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk rancangan. Kami boleh menerima firman-Mu, membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, kemudian melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk terus mau mendengar dan menerima kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kami mau semakin dibentuk dari hari ke hari. Dan jikalau sebentar kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan berkati sepanjang hari ini ya Bapa. Ketika kami mau bekerja, ketika kami mau bersekolah, ketika kami mau melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Berkati keluarga kami, berkati semua orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Bapa. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Mampukan kami untuk melangkah dalam kehidupan ini seturut dengan langkah yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ajarlah kami untuk terus memiliki kualitas iman yang lebih baik lagi. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.